سمي لنا شيخنا ومعلمنا وأستاذنا خصوصا صاحب هذه الكتاب شيخ مصطفى الملمة شيخ عبد القادر آل جيلاني شيخ من أخواته محمد بن عبد الكريم السمان عن بلدي شيخ محمد عاشق بن عبد الله البجري شيخ أبو ذن البجري شيخ عمر بن جيل الزبري شيخ محمد بن عبد البجري شيخ زيد بن عبد الغني البجري أسس من رياض بن جليل ورحم مصاني من جرير وعن جرير الجبري ومن وسط القلاص محمد علي وعن جد شيخ وكرم جاكرتا ثم نظام مدرس أن الله يعلي درجات الجنة والشيخ محمد بن عمر بن عمر البجري أن الله يولي درجاته في الجنة ويقعنا بهم وبعظمهم وأسمائهم ونبعض أبدالهم وخصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini di Masjid Al-Mubarakah ini kita sama-sama berkumpul untuk menambah ilmu pengetahuan. Pelajaran kita selanjutnya itu wal ma'na tsani wal latifatur rabbani wa wal latifatur rabbaniyatu allati hiya ma'na haqiqatil qalbi farruhu wal qalbu munawwarani ala tilkal latifati ala nasaqin wahidin wa ilayhi al-isyaratu biqawlihi ta'ala yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Masih lagi tentang hati. Nah, hati itu dibagi dua di sini. Ada hati yang berbentuk hati. Ya hati kan? Namanya hatinya rusak ya. Ada lubang ya. Itu hati yang secara zahir. Nah, ada hati. Dan makna yang kedua yaitu latifatun rabbaniyatun, yakni jisim yang halus yang mewujud di dalam badan yang bangsakan kepada perbuatan Tuhan, yaitu makna hakikat hati yang makna yang kedua dahulu itu. Maka diketahui daripada ini bahwa lafaz roh dan kalbi atau kalbun itu didatangkan kedua ini atas makna yang satu, padahal tiada berbeda dan tiada berlain melainkan pada ibarat makna yang pertama juga. Dan kepada makna yang kedua ini disyaratkan akan dia itu dengan firman Allah Ta'ala yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Artinya dan bertanya mereka itu yakni segala orang kafir akan dikau ya Muhammad daripada makna hakikat roh. Jadi dikatakan oleh orang kafir, Muhammad, roh itu namanya apa kan? Nah hakikat roh itu apa? Kita ini diisi roh, nah kayak apa kan roh? Nah, maka kata olehmu yang Muhammad, hakikat roh itu daripada perbuatan Tuhanku.
Nah jadi roh itu urusan Allah Ta'ala. Nah kayak apa roh? Kada tahu kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Nah, yang penting bagi kita itu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah kayak apa bentuk roh? Nah kayak apa inya itu berbentuk, itu boleh tahu kita. Karena hakikat sebenar-benar roh itu tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala. Ini kita dicabut rohnya, ada di kita berarti di alam roh. Alam roh lain, ada kampung di sungai apa ya, alam roh barangnya, alam roh ya pindah kita ada situ alam roh. Nah kayak apa bentuk roh? Tuhan kada memberi tahu kepada Nabi. Itu urusan Allah Ta'ala. Dan orang yang diberinya ilmu daripadanya dengan ilmu laduni namanya. Nah, itu orang-orangnya aja lagi yang diberi Tuhan. Wal-lafzu salisun nafsu walaha ma'nayani a'dhamal ma'nal jami'u liquwwati al-ghadabi wasyahwati was-sifati madhmumati wa huwa al-muradu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka wa huwa al-ma'muru bil mujahadati wal ma'muru bi kasriha. Artinya lafaz yang ketiga yaitu nafsu, dan ada bagian pula dua makna nafsu. Kita bisa nafsu lain kayak malaikat kada bernafsu. Pertama makna yang menghimpun ia bagi kuat marah dan kuat syahwat, dan berhimpun padanya segala sifat kecelaan. Nah sifat marah, ya Allah, ada di hati kita nih, ada sarik, ya Allah. Sarik itu macam-macam. Ada sarik agama yang dihina, sarik juga. Ada sarik anak di orang, sarik orang. Ada sarik marah itu ada. Marah dan kuat syahwat, makan kita, minum, ada keinginan. Lamanya ada keinginan, ada syahwat katanya. Nah kayak malaikat, minum kadanya, makan kada, ini ada syahwat, kawin kada, menyakitkan makan, minum, kawin, guring, yang ada syahwatnya, dan berhimpun pada segala sifat kecelaan, dan berhimpun pada segala maksiat. Ada juga di hati itu keinginan yang batin, dan yaitu murad yang dikehendaki dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina janbayka. Artinya yang terlebih sangat jahat daripada segala satrumu, musuhmu itu yaitu nafsumu yang antara dua lambungmu itu, dan yaitu yang disuruh kamu memerangi akan dia dan disuruh kamu memecahkan akan dia. Jadi Nabi setelah perang Badar itu 300 orang muslimin, 1000 orang kafir, banding berapa? 300 sama 1000, tapi 900 banding berapa? Banding 3. Nah 300 sama 1000 menang 300.
karena pertolongan Allah. Lalu berikan rajanya ujar Nabi min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Ya Rasulullah, nah apa jihad yang besar itu? Nah jihadul akbar. Takutan sahabat, ini kan kita pas perang tadi melawan orang kafir tadi. Perang pada gampang perang, makan ada awan, minum ada awan, guring banget. Panjang perang akbar bilang ini perang besar. Kayak apa ya Rasulullah? Yaitu Nabi jihad nafsi, melawan nafsu, kehendak nafsu itu dilawan, diperangi. Namanya nafsu itu ada habis-habis. Sudah satu ingin dua, kalau dua ingin tiga, kalau tiga ingin empat, akhirnya mau semua. Coba lihat TV yang di berita-berita tuh lah, lamunya nang korupsi itu lah, nama ambil duit itu lah, itu ada orang miskinnya. Nang orang sugih-sugihnya, ya sudah banyak anak banyak lagi, sudah banyak lagi anak. Asalnya ada berduit sepeda buruk ya, ada berduit lalu dia pikir hendak menukar sepeda motor. Nah, ia pulang, lalu ada sedikit duit hendak pulang berubah menjadi motor. Ada pulang duit hendak pulang motor mengharap. Ada pulang duit hendak pulang pesawat. Hendak lagi dunia pulau anak keparinya, negara anak keparinya. Napa nafsu. Nah itu nafsu diperangi, dilawan. Nah kayak itu juga kita nyaman guring ya, nyaman guring. As-salatu khairum minan naum. Nah bangun kita walaupun hujan, dingin, tetap bangun untuk berwudu sembahyang. Jihad nafsu. Nah itu beratnya. Nah kayak kita nih nah orang banyak banget berjual durian yang masih akan nafsu itu kan sebiji, 2 biji. Nah sudah masih akan nafsu. Nah, itu namanya darah tinggi, kolesterol. Nah ayo aja memakan durian, tapi jangan banyak. Di 3 biji aja di dalamnya. Udah jangan begini mah. Dan nah itu nafsu adalah nafsu. Dan dinamakan akan nafsu pada makna yang pertama, ini akan nafsu ammarah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala padahal menghikayatakan akan hal Nabi Musa alaihissalam menyatakan ia akan nafsu ammarah itu dengan katanya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Artinya dan tiada aku menyucikan akan diriku daripada kejahatan, bahwasanya nafsu itu sangat menyuruh dengan berbuat kejahatan. Tapi nafsunya itu nafsu ammarah namanya. Nah itu menyuruh kejahatan aja nafsu ammarah nih. Ada kebaikan, kada usah sembahyang kan, kada usah bersedekah kan, kada usah amarah-amarahnya. Kainanya ada nafsu lawamah. Ini berbuat baik nih nafsunya. Aku hendak berbuat baik kan, aku hendak baca Yasin kan. Ada juga nafsu lawamah. Hanya kena imbah nafsu lawamah naik lagi nafsu mulhimah.
nafsu mulhimah ini ada dandak lagi anak tuh karena Allah aja. Tawabuk aja. Kemudian hanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini kadada lagi nafsu hanya Allah Ta'ala aja lagi. Tenang lainnya. Namanya inya makan tuh Allah yang memberi makan. Aku nih makan nih karena Allah Ta'ala. Lalu ada nyaman. Lalu minum tuh ada nyaman. Allah menyamani awaman aku. Nah itu mutmainnah karena. Kemudian hanya nafsu radiyah. Radiyah ini ridho lawan Allah. Garing ke apa pedulinya nafsu radiyah. Kemudian hanya yang kalimat nafsu mardiyah. Ini lawan nabi-nabi yang Rasul. Yang keenam yang ketujuhnya tujuh tadi lah sama amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, kamilah ini sempurnanya nafsu. Jadi nafsu tadi ada 7 nafsunya. Yang dimaksud dengan yang kada baik tadi yaitu yang pertama amarah. Nafsu amarah. Kalau lawamah terbagus sedikit. Karena mulhimah naik. Mutmainnah ini sudah tenang dehnya nafsunya. Kada ada lagi aman dah. Kemudian yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Sempurna nafsunya. Wal makna sari minha al-latifatur rabbaniyatul lati hiya ihda ma'na ruhi wal qalbi. Wa nafsu aydan ma'a lafzil qalbi wal ruhi yutlaqu ala muradin wahidin wa hiya latifatur rabbaniyatu wa hiya haqiqatul insani allati yatamayyazu biha ala sa'iril hayawan. Artinya dan makna yang kedua daripada makna nafsu itu yaitu latifatur rabbaniyah, jisim yang halus. Nah ini yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Ini nafsunya nih. Nafsu makan ya, adalah nafsu. Nanti kita lihatlah nafsunya ada, cuma ada kehendak tuh. Kehendak tuh ada hendak makan, ada nafsu makan, ada kehendak, ada keinginan, adalah bandanya ada, tapi ada kehendak dari nafsu namanya. Nah, latifah artinya halus, yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Kadang kalau diapai, kadang kalau dijapai, kadang kalau dilihatin nafsu tadi. Satu makna daripada roh sama aja lawan roh dan qalbi, hati berpandir ya. Adalah pandirannya itu pembuka, ada, tapi ada pandiran hati. Dan nafsu ini pula serta lafaz qalbu dan lafaz roh itu. Ketiga-tiganya itu diistimalkan, dipakaikan oleh ulama ahli sufi itu atas makna yang satu samanya sih deh. Roh, hati, nafsu sama aja deh. Yaitu jisim yang halus yang tiada serupa bagi segala jisim yang kasar. Ada apa nyampainya? Kalau kau kayak apa? Kayak darah misalnya nafsu kain ada. Kada kawan dijapai, kada kawan diapai. Yaitu nur yang bukan seperti nur, cahaya tapi bukan seperti cahaya. Nah, suatu yang zahir padahal tempat terbitnya di dalam hati daging sanubari itu, dan misra ia kepada segala anggota badan, dan yaitu hakikat roh dan hakikat insan
yang dengan dia berbeda manusia daripada segala hewan yang lain daripada manusia. Dan apabila suci hati itu dengan sebab membanyakkan akan zikrullah. Namanya binatang, ya hewan kada berzikir, tapi namanya manusia menyucikan hati itu dengan banyak berzikir. Zikir itu macam-macam. Ada dengan apa ya? Dengan selawat, ada dengan zikir la ilaha illallah, ada dengan berzikir baca tasbih di di bulan Rajab, membaca istighfar, zikir juga malamnya itu menyucikan hati, menyenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Dibanyak berzikir memang tenang. Namunnya kada banyak berzikir lupa Tuhan, resah, gelisah, mamau. Bahasa Banjarnya mamau. Maunya kita stres banyak. Tuhan sudah madahi orang yang beriman itu, yaitu yang tenang hatinya itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat karena kita akan luput daripada salah, lalu membersih salah itu tadi dengan bertaubat, dengan berzikir kepada Allah. Zikir taubat itu pun termasuk zikir juga. Membanyakkan akan zikrullah ta'ala daripada segala syahwat dunia. Jadi dibandingkan, namanya kita ada syahwat dunia, tambahi zikirnya. Namanya ada keinginan dunia, tambahi zikirnya nanti. Jangan kalah banyak dunianya daripada akhiratnya. Maka kita dasar jujur, banyak dunianya. Kita beribadah aja 5 kali sehari semalaman. Anggaplah 10 menit sembahyang 5 kali 50 menit, ya anggaplah sejam. Kita hidup 24 jam, masih 23 jam menit. Nah, apa yang kita harap? Rahmat kasih sayang Tuhan ya. Dan suci ia daripada sifat yang kejahatan yang di dalam batin. Nah, di dalam batin ini disucikan. Dan suci ia daripada segala maksiat yang batin, seperti suci ia daripada ujub. Ujub itu rasa kita, rasanya itu nakawat kita, padahal nama awal itu Tuhan Allah Ta'ala. Namanya kita rasa bisa, kita rasa awal, itu ujub namanya. Dan daripada riya, minta lihat orang, ibadah itu minta lihat orang, bertinjut dulu. Supaya orang melihat nih, aku ke masjid. Cari sandal supaya nyari bunyinya. Nih kok recat, kericuk, uset, recat, kericuk. Oh, kemana? Kemana aja? Itulah masjid. Apa? Ibadahnya minta lihat orang. Dan daripada takabur, sombong, merasa baik pada orang. Padahal ada baik sih dia, tapi rasa baik. Baju sih itu buruk benar. Ketinggalan zaman, tapi sih dia rasa Arabnya. Sombong juga. Takabur. Dan daripada Allah penyarikan. Salah terus orang. Orang bersandar baik. Begitu aja. Pastinya itu apa? Mengarikit saja. Kamu lunas saja. Aku benar sakit. Gagap. Karena kawannya di hati anak-anaknya. Penyarikan. Dan daripada hasad dengki. Melihat orang umrah, itu umrah, dia mana duitnya, korupsi, cari, melihat orang nyaman itu ada lainnya. Hasad dengki, melihat orang
nukar-nukur ulangnya. Awas kenapa? Udah dari udah ngaco motornya. Udah nah itu orangnya dengki dan barang sebagainya. Hati-hati ada tanya. Nah itu diberesi gitu. Jangan sampai kayak itu. Dan barang sebagainya daripada segala bersifat kejahatan yang di dalam hati, maka itu dinamakan akan dia nafsul mutmainnah. Kamunya kada ada kayak itu ujub kada, dia kada, penyarikan kada. Nah kayak bonus kumpul itu contohnya. Orang nasari kalian kada belas, orang nak ujub doakan sidin, kada pernah ria, kada pernah takabur, kada pernah sombong. Nah namanya nafsu mutmainnah, dan yaitu murad dengan firman Allah Ta'ala yang dikehendaki firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya hai nafsu yang mutmainnah, kembali engkau kepada Tuhanmu, padahal engkau ridha akan Tuhanmu dan ridha Tuhanmu akan engkau. Maka masuk engkau di dalam perhimpunan martabat hambaku yang aku kasihi akan dia, dan masuk engkau di dalam syurgaku serta anbiya dan aulia dan syuhada. Nah, itu nafsu mutmainnah namanya. Nafsu mutmainnah kan ada lagi ujub kada, riya kada, kotor kada, hasad kada, dengki kada, sombong kada. Mengalaminya nafsu mutmainnah. Dan nafsu sebelum sampai, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat